Halo semuanya, jumpa lagi di Zat Edu Channel. Pada video kali ini, aku akan ajak kalian jalan-jalan naik bus Trans Banjarmasin. Kita awali perjalanan ini dari Rumah Sakit Ansari Saleh. Sekarang ini masih pagi banget loh guys. Ya belum jam 7 pagi waktu tengah. Kita lagi nungguin bus. Coba lihat guys, dari kejauhan udah kelihatan kan yang hijau-hijau gitu? Nah itulah dia tampilan dari bus Trans Banjarmasin. Yuk kita naik guys. Di pintunya itu harus dibuka dulu supaya kita bisa masuk ya. Nah, bus Trans Banjarmasin ini resmi diluncurkan oleh Wali Kota Banjarmasin pada Februari 2020 lalu. Di sini, Pemkot Banjarmasin ingin menerapkan konsep Smart City melalui layanan transportasi yang nyaman, modern, murah, dan tentunya aman, di mana sektor ini menjadi salah satu indikator kenyamanan suatu kota untuk dihuni. Tiba-tiba saya kok jadi ingat ya beberapa kota yang sudah modern transportasinya. Kayak kalau di Indonesia itu ada Jakarta dengan BRT dan komuter lainnya, atau kan kalau di Melbourne ada tram dan kereta apinya. Nah, bis ini dapat memuat 18 penumpang, dilengkapi dengan interior yang nyaman dan modern. Berapa biaya naik angkutan umum yang senyaman ini? Katanya sih biayanya itu gratis sementara ini. Sayangnya meskipun sudah digratiskan oleh Pemkot Banjarmasin, sampai saya naik bus ini masih sepi penumpang guys. Padahal kan sayang ya, alokasi dana untuk bus tersebut jadinya kurang efektif kalau pemanfaatannya belum dimaksimalkan oleh warga Banjarmasin. Bus hanya akan berhenti pada halte-halte yang telah ditentukan. Jadi kalau mau naik bus ini tidak bisa di sembarang jalan, harus di haltenya. Halte yang disediakan sekarang belum terbangun semuanya guys. Ada beberapa halte yang hanya menggunakan existing, kayak ada rambu bus stop gitu sebagai ciri-cirinya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sekarang mari kita kenali unit Trans Banjarmasin kita. Fitur ini saya ambil dari Instagramnya Angkutan Banjarmasin. Kalian bisa cari sendiri ya. Di sini ada slogan, sehat dengan berjalan kaki, hemat dengan angkutan umum. Nah, jadi bus Trans Banjarmasin itu terbagi menjadi 2 koridor. Koridor pertama itu dari Terminal Antasari hingga Terminal KM6. Kemudian koridor 2 itu dari Terminal Antasari juga hingga ke Kayu Tangi. Masing-masing punya 3 bus dengan nomor plat seperti ini. Yang koridor satunya itu platnya ujungnya 14, 15, dan 16. Sedangkan koridor 2 ujungnya itu 17, 19, dan 30. Ini adalah rutenya. Kita bisa lihat kalau ini adalah dari halte RSUD Ansari Saleh. Terus ini adalah yang koridor 2 ya, sampai di tengah-tengah yaitu Terminal Antasari. Nah, untuk koridor 1 yang merah ini, rutenya terus dia akan sampai ke terminal kilometer 6. Di sini ada pembayaran. Untuk pembayaran saat ini penumpang tidak dipungut biaya atau gratis. Tata cara menggunakan layanan angkutan Trans Banjarmasin, gunakan halte atau rambu stopan bus, kemudian gunakan halte atau rambu terdekat, kenali rute pada masing-masing koridor yang tersedia, dimohon untuk tidak merokok, dimohon untuk tidak membuang sampah di dalam bus. Ini jam operasionalnya sebenarnya dari jam 6 sampai jam 7 malam. Hanya saja karena pandemi dia berubah menjadi sampai jam 6 sore saja. Dan bis ini tidak berhenti di sembarang tempat. Dia hanya akan berhenti di halte-halte yang telah ditentukan. Ya. Ini kalau rute kita menurut peta dia akan seperti ini. Kalau koridor 2 dia dari sini RSUD Ansari Saleh sampai ke Terminal Antasari. Lalu yang koridor 2-nya dari Terminal Antasari hingga ke Terminal KM6 itu bolak-balik ya. Nah, kemudian ini untuk koridor 1 kita mulai rutenya ya. Kalau dari Terminal Antasari
ke halte RSUD Ulin, kemudian PDAM Ayani, depan Lanal, depan Pengadilan Agama, Mahat Kasan, seberang Denpom TNI, depan Indomaret Ayani Veteran, Rahayu Jalan Pramuka, Semanda Indomaret, Komplek PDAM, Komplek Melati, kemudian Terminal KM6 ya, kemudian Komplek Melati, Komplek PDAM, Semanda Indomaret, Dispora, Ayani Veteran, depan Denpom TNI, depan BPS, Balai Rawa, SMPN 3, kembali ke Terminal Antasari. Selanjutnya untuk koridor 2, kita mulai dari Terminal Antasari lagi, ke halte Malabar, DPRD Provinsi Kalsel, Siring 0 km, seberang Polda, Kompleks Sekolah Muhammadiyah, STY, halte ULM, halte Tulip, Simpang Gusti, halte Ansari Saleh, halte Simpang Gusti, Bakso Bujangan, halte SMKN 4, seberang halte ULM, Masjid Iqra, depan Ex Suzuki, Kimia Farma Polda, Siring 0 km, Asrama PBS, Ujung Murung, Indomaret seberang Antasari, hingga kembali lagi ke Terminal Antasari. Nah, naik turunlah pada rambu atau halte atau terminal yang sudah disediakan. Setiap sekali jalan hingga kembali ke tempat yang sama, mereka biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Ya, mundurkan sedikit aja jadi 20 menit seandainya ada macet ya. Itu. Informasi layanan Trans Banjarmasin pada masa pandemi COVID-19. Jadi jam operasionalnya itu akan berubah menjadi jam 6 sampai jam 18 WITA saja. Kemudian pembatasan jumlah penumpang hanya 8 orang per bis. Wajib gunakan masker, jaga jarak aman, hindari kontak fisik secara langsung dan kurangi percakapan yang tidak perlu. Duduk hanya diperbolehkan di kursi yang tidak ada tanda X dan duduklah sewajarnya, dilarang menaikkan kaki ke atas. Lebih baik berderet di ruang terbuka daripada berdesakan di halte atau rambu stop. Tidak membawa barang bawaan melebihi aturan yang berlaku. Diharapkan selalu cuci tangan dan atau membawa hand sanitizer saku apabila perlu. Diharapkan menerapkan etika batuk dan bersin yang sesuai dengan protokol kesehatan. Beberapa halte bus Trans Banjarmasin juga telah terintegrasi dengan BRT Banjarbakula yang beroperasi dari halte 0 km hingga ke terminal BRD Banjarbaru. Jadi, tidak akan tumpang tindih. Bagi penumpang BRT Banjarbakula, dari Banjarbaru bisa turun di halte 0 km atau halte Polresta Banjarmasin, sehingga penumpang bisa melanjutkan perjalanan dengan bus Trans Banjarmasin yang tidak terjangkau dengan BRT Banjarbakula. Karena hari ini ada acara, jadinya ya turunnya di sini, harus di sana nah. Ya nggak apa-apa lah, olahraga pagi. Ada acara lagi di sini. Oke guys, sampai di sini dulu video kita. Habis ini aku mau naik lagi BRT Banjarbakula ke Banjarbaru. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya guys. Tonton lagi video selanjutnya. Assalamualaikum.